percaya hadiran kamu selama ini? Tidak percaya, tidak percaya, 100% tidak percaya. Lawan. Lawan, harus lawan, harus lawan. Kita tertipu, semua Kita tertipu, setuju, sepakat. Lawan, semua lawan. Lawan aparat, lawan semua lembaga negara yang menunjuk kepada lawan yang pengkhianat. Tidak ada tempat satupun untuk bagi mereka yang melawan rakyat. Lawan tabang dulu semuanya. Lawan. Ya. Merdeka harus merdeka. Seluruh rakyat harus bisa melawan. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, syaratnya tidak mudah. Itu didakwa, diimpeach oleh sepertiga anggota DPR. Kalau sepertiga setuju tanda tangan, harus sidang dihadiri oleh 2/3. Kalau 2/3 setuju dari yang 2/3 itu, presiden bisa dinyatakan harus dimakzulkan tapi dibawa lagi ke MK. Rumit, rumit sekali. Rumit, dipersulit begitu. MK bilang iya, kembalikan DPR sidang lagi apa? Jadi enggak nih dimakzulkan. Kalau jadi bawa ke MPR. Forumnya 3/4. 3/4 anggota DPR harus disetujui oleh 2/3. Dan dalam situasi sekarang agaknya tidak mungkin menjatuhkan Pak Jokowi karena lebih dari separuh itu ada di koalisinya Pak Jokowi. Bagaimana mau mencapai 2/3 untuk hadir? Kalau mencari 1/3 untuk usul mungkin bisa. Tapi kalau sudah 2/3 nih sudah di Pak Jokowi nggak akan masuk ke pleno. Kita nyata-nyata dicurangin ya. Benar-benar udah, ya Allah, nggak ada hayanya, nggak ada malunya sama sekali. Ya Allah, saya cuma nurut bagaimana. Ayo kita berjuang bersama. Apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Ya lawan dong. Turun. Ya, itu yang penting. Karena bukan apa-apa. Indonesia perubahan, kita harus berubah semua. Capek ya. Kita harus dipimpin oleh pimpinan yang betul-betul beriman, yang cerdas. Itu kan. Kita nggak lama lagi mungkin umur kita sampai. Tapi yang kita pikirkan regenerasi kita, anak cucu cicit kita. Bagaimana dia harus mengalami seperti ini? Ya Allah ya Rahim, mama udah pada teriak. Katanya semua pada mahal. Beras 20.000, ya kan? Masya Allah. Tapi insya Allah kita percaya kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki pasti ada untuk kita semua. Ini yang penting takwa. Dan mudah-mudahan saya atas nama mungkin di antara artis-artis yang hadir juga, saya turut dengan Raja Dangdut. Ayo kita berjuang bersama. Kalau kemarin kita satu, sekarang kita berjuang demi untuk bangsa negara. Oke, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemarin ada yang pede banget nih. Siapa lagi kalau bukan pendukung Pak Profesor Abah Anies Baswedan. Katanya nih, mereka yang intelek alias berpendidikan tinggi pasti milih Pak Anies. Ternyata fakta berkata lain. Sakit banget emang. Yang berpendidikan tinggi justru ramai-ramai mencoblos Prabowo Gibran. Jadi mana nih tuduhan-tuduhan kemarin yang bilang pendukung Pak Prabowo kena tipu joget gemoy. Faktanya yang berpendidikan tinggi pilihannya Prabowo Gibran kok. Intinya gitu ya. Jangan-jangan omon-omon tapi bicara pakai data dan fakta. Udah gitu aja. Sebagai pecinta, jujur pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang, di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Katanya dapat bocoran nih, udahlah 01 akuin kesalahannya. Hello, nggak mungkin, mustahil. Mustahil kalau 01 kalah. Hakul yakin Allah punya kuasa. Pasti Bapak Anies jadi presiden. Amin. Presiden. Anies presiden. Ini kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. 1 silakan nangis. Lepaskan, 3 keluarkan ya Mas Adi. Ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakit, ya kan, pura-pura bahagia. Tumpahkan setumpah-tumpahnya. Abah menang, Abah menang.
Gue yang dukung Prabowo juga kaget menangnya hampir 60%. Awalnya gue juga gak ngira bakal menang satu putaran. Seandainya satu putaran gue kira bakal menang tipis kayak 5-1, 5-2. Tapi 60 di luar ekspektasi gue banget. Kayaknya harus diubah yang sering dibilang Jawa adalah kunci. Jadi Jokowi adalah kunci. Gubernur Jawa Tengah kalah suara di Jawa Tengah. Itu kan lucu. Nah tapi kalau dari suara ini Anies kalau maju Pilgub DKI lagi kayaknya bisa menang. Kecuali kalau lawannya Ahok lagi. Bah itu baru. Ayo kita bahas kenapa 03 dan 01 bisa kalah. Pertama untuk kubu 03 dulu. Ganjar Mahfud kalah menurut gue karena posisinya nggak jelas. Lu dukung apa lu lawan Jokowi? Kadang lu dukung, kadang lu nyerang. Maksudnya kalau pengen ngelawan Jokowi terang-terangan kayak Anies gitu loh, ada posisinya kelihatan gua ngelawan Jokowi gitu. Makanya kalau lu lihat suaranya Ganjar memprihatinkan. Padahal dulu rencana awal Jokowi buat nyatuin Prabowo dan Ganjar, cuman PDI-nya terlalu percaya diri. Kalau 01 kalah karena mayoritas pemilihnya Gen Z. Dua hal yang paling malas disentuh Gen Z adalah politik dan agama. Lah ini berpolitik bawa-bawa agama, nggak mempan generasi zaman sekarang. Kalian perlu ganti strategi. Gini deh, Gen Z bahas agama aja itu 3 kata lucu, nggak bisa, harus ganti strategi, nggak mempan. Mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya. Kalau itu janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi sabar. Tapi Pak sudah berkomunikasi belum Pak dengan Ojo ke susu. Sudah bertemu Sabar. belum Pak sama Mas Gibran? Selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Sudah, selamat. Telepon ya Pak? Kalau pertemuan apa yang tahu Pak? Sudah ketemu belum Pak? Sudah bertemu Pak? Ketemu langsung. Bapak konglomerat Abu Rizal Bakri. Bapaklah yang pertama kali tiba di rumah Bapak Prabowo pada tanggal 14 Februari untuk merayakan kemenangan 02. Akan tetapi malamnya jam 9 malam tayang show dari Kardi Ilyas yang lucu dari pembicara itu benar-benar sangat tidak elok, menyerang kemenangan 02 dan juga menyudutkan Jokowi seolah-olah melanggar kode etik, melanggar etik. Posisi Bapak di mana? Kenapa Bapak membiarkan? Karena kalau program TV1 tersebut mengatakan bahwa kemenangan 02 adalah didasarkan pelanggaran etika, berarti partai Bapak juga ikut kena karena itu kan bagian dari koalisi. Apalagi ada 3 tokoh agama, 2 tokoh agama memberikan kata-kata yang sangat pedas terhadap Prabowo, Gibran dan kepada Bapak Jokowi. Sangat tidak elok dan itu bisa menjadi lama-lama menjadi propaganda, mendatangkan kemarahan terhadap kemenangan 02. Bapak kan yang punya TV1 dan Bapak adalah timnya Prabowo. Harisma Jokowi diserang begitu banyak, tapi dia menang. Karena apa? Jokowi itu punya harisma. Apa harisma? Yaitu prestasi masa lalu. Bukan hanya kritik-kritik. Itulah namanya harisma. Selama Anda hanya mengkritik karena pansos, Anda tidak akan punya harisma. Oke? Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, emak-emak, anak-anakku yang kucintai dan kusayangi, saudara-saudara sekalian, saya bersama Saudara Gibran Raka Buming Raka dan seluruh koalisi Indonesia Maju menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengorbanan saudara-saudara, kehadiran saudara-saudara pada siang hari ini.
Saya juga mohon maaf kepada rakyat Jakarta yang telah mengalami kemacetan karena yang hadir lebih yang kita perkirakan. Kita perkirakan yang datang 200.000, tapi laporannya mendekati 600.000 yang hadir, saudara-saudara sekalian. Yang disoroti terhadap Gibran dari kedua pasangan lainnya adalah soal etika, ya lagi-lagi etika, soal Gibran yang dianggap tidak sopan, ya. Jadi orang-orang ini lupa apa yang sudah mereka katakan, apa yang mereka sudah lakukan pada debat sebelumnya. Mas Anies nggak layak bicara soal Mas Gibran tidak punya adab, tidak punya etika ketika debat kemarin, karena Mas Anies juga melakukan hal yang kira-kira jauh lebih parah daripada itu. Kenapa kalian marah-marah terhadap apa yang dilakukan oleh Gibran kemarin? Gibran hadir memberikan kaca sama kalian. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Yang dulu-dulu Pak Prabowo diajar 2 orang, tidak ada yang ngomong etika. Sekarang yang tua baper sama anak kecil, cie. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Coba tadi sore saya ketemu Mas Gibran di Kendal. Gak apa-apa, Gus, saya dihina. Gak apa-apa. Dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang baru 1 pemuda dari Solo sudah terguncang. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Kalau Pak Prabowo Menteri Pertahanan rate-nya 11 dari 100, itu kalau berarti kan antara dari 1,1 per 10 ya. Kecil sekali loh itu, Pak. Kira-kira nih, berapa rate seorang menteri yang dipecat? Yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya, ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali ini pernyataan, bengis dan jahat, hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Kinerja Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan
bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Ada isu yang paling menarik hari ini yang sedang dibahas di mana-mana, yaitu tentang hak angket yang akan dilakukan oleh parlemen di Senayan. Ada tuduhan kecurangan, ada yang mengatakan tidak ada kecurangan, sehingga hak angket ini kemudian menjadi pro dan kontra. Hak angket adalah hak dari para wakil rakyat yang ingin mempertanyakan terhadap keberlangsungan pemilu kemarin.
hak angket pada dasarnya adalah keinginan dari banyak orang atas tuduhan kecurangan dalam pemilu. Artinya begini, kalau memang tidak merasa curang, seharusnya tidak perlu menolak hak angket. Kalau memang tidak melakukan kecurangan, hak angket juga tidak perlu dirisaukan. Ada yang menuduh hak angket ini diajukan oleh partai-partai yang dinyatakan kalah dalam pemilu, terutama dukungannya terhadap Pilpres. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang harus kita bahas hari ini. Ada beberapa partai yang lebih memilih untuk berada di jalur aman, menolak hak angket. Ada yang justru mengatakan hak angket itu perlu untuk mempertanyakan apakah betul terjadi kecurangan. Dengan berbagai kepentingannya, kemudian partai politik banyak yang terbelah di sini. Artinya, hak angket ini adalah hak dasar dari rakyat untuk mempertanyakan apakah betul terjadi kecurangan. Ini sebenarnya yang tidak pernah bisa dipahami. Namun dari paslon tertentu terutama dan beberapa parpol tertentu yang tergabung dalam dukungan terhadap paslon 02 misalnya sebagai pemenang Pilpres, tentu saja mereka akan menolak itu. Pertanyaan besarnya adalah mengapa harus menolak? Bukankah kalau tidak melakukan kecurangan seharusnya justru mendukung hak angket itu? Sebenarnya ada beberapa hal yang memang sudah terlihat secara kasat mata. Misalnya ada beberapa surat suara yang sudah tercoblos, ada intimidasi dari aparat terhadap beberapa kepala desa, ada berbagai tindakan-tindakan yang justru memaksa orang untuk mencoblos partai tertentu atau paslon tertentu. Nah, ini yang kemudian harus dielaborasikan ke dalam suara-suara yang meminta pertanggungjawaban pemerintah dan juga KPU selaku penyelenggara pemilu. Maka kemudian hak angket ini menjadi penting selaku wakil rakyat yang teridentifikasi ke dalam partai-partai politik untuk menjawab pertanyaan banyak dari kalangan rakyat yang justru menganggap bahwa pemilu kemarin telah terjadi kecurangan-kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Tidak perlu ada yang ditakuti dari hak angket. Maka seharusnya hak angket adalah bagian dari cara berdemokrasi di dalam ruang-ruang negara yang sebenarnya sudah diatur dalam konstitusi negara ini. Tidak perlu ada yang dicemaskan. Maka kemudian kalau memang terjadi kecurangan nantinya, kita harapkan tidak ada lagi kecurangan-kecurangan berikutnya. Alasannya macam-macam. Ada yang bilang demi stabilitas negara. Ada juga yang mengatakan supaya arah bangsa ini terus lurus menuju tegaknya demokrasi. Kalau memang kecurangan ini dianggap sebagai cara untuk melawan terhadap arah lurus gerakan bangsa dalam hal demokrasi, lalu demokrasi itu sendiri akan diartikan seperti apa? Artinya apa? Tidak perlu pakar hukum tata negara, tidak perlu ketua-ketua parpol, tidak perlu berbagai pejabat-pejabat yang ada di dalam pemerintahan ini gelisah dengan hak angket. Karena suatu saat hak angket ini juga akan dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh berbagai kontestasi politik. Termasuk juga nanti akan ada pilkada serentak dan seterusnya. Tahun 2029 juga akan ada pemilu berikutnya. Maka produk yang bernama hak angket ini seharusnya tidak perlu dirisaukan, terutama oleh orang yang merasa tidak melakukan kecurangan. Pertanyaan besarnya adalah, kalau ternyata dalam pemilu ini terjadi kecurangan, maka seharusnya kecurangan ini tidak boleh dibiarkan. Karena kalau kecurangan ini dibiarkan terjadi, maka kecurangan-kecurangan berikutnya akan terus dilakukan dan kekuasaan akan terus mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan-kecurangan berikutnya. Kita lakukan saja semua prosedur itu sesuai dengan konstitusi yang ada secara legal, daripada kita membiarkan orang-orang menyuarakan semua keluhan dan kecemasannya di jalanan. Maka lebih baik hak angket dilakukan di Senayan. Ini jauh lebih bagus. Artinya tidak perlu ada yang digelisahkan sekali lagi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian pemirsa 2045 TV, hak angket ini adalah hak dasar yang harus kita suarakan. Belum tentu juga ini akan mudah dalam prosesnya. Belum tentu juga tidak ada hambatan-hambatan dalam prosesnya.
Orang-orang yang menghambat hak angket pada dasarnya adalah orang yang gelisah ketika tuduhan kecurangan itu digulirkan secara resmi, secara legal, melalui lembaga yang juga legal. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita bernegara yang sehat. Mari kita sadari bahwa kecurangan-kecurangan dalam kontestasi politik dalam dunia demokrasi ini tidak harus dinormalisasi dengan atas nama stabilitas negara dan arah negara. Demokrasi adalah kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat, kebebasan bertanya, dan juga pada sisi yang lain ada orang yang punya kebebasan untuk menjawab. Relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi. Seperti belakangan, kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan